Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi hari kita hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Manusia adalah makhluk yang terbatas, baik dari segi kemampuannya, begitu juga dengan kekuatannya. Salah satu keterbatasan manusia adalah melihat apa yang akan terjadi nanti, besok, lusa, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Manusia bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya sebentar lagi. Ya, kehidupan manusia ada dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang membuat manusia bisa menjalani hidupnya. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang memutuskan apakah itu mungkin atau boleh terjadi dalam kehidupan manusia. Saudaraku, dari kitab Yakobus ini kita belajar untuk mengingat Tuhan dalam segala rencana kita. Pelajaran yang pertama yang boleh kita lihat adalah menyerahkan segala rencana kita dalam kasih Tuhan. Tidak berjalan sendiri tanpa mengingat Tuhan dalam rencana kita. Aku mau begini, aku mau begitu. Aku mau berusaha begini, aku mau membuat itu. Tapi melupakan Tuhan. Maka yang kita lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan. Tapi serahkanlah segala rencana kita dalam kasih Tuhan. Kalau itu baik, tentu Tuhan akan memberkati. Dan kalau itu belum saatnya, tentu Tuhan akan merancang yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Tapi yang pasti yang kita lihat, yang kita rencanakan jika diberkati Tuhan, tentu kebaikan Tuhanlah yang ada dalam rencana kita. Pelajaran yang kedua, hidup ini adalah singkat. Sama seperti uap, yang sebentar terlihat, sebentar lagi lenyap. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita saat ini, tentu masih ada yang baik yang bisa kita lakukan. Kalau Tuhan mengizinkan kita ada saat ini, tentu waktu itu harus kita gunakan untuk kebaikan. Karena hidup ini singkat, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Dia memanggil kita. Kita tidak mengerti kapan Tuhan akan memanggil kita. Sehingga kita nikmati saja hidup ini dengan ucapan syukur. Dan jalanilah dengan kerelaan, jalani dengan keikhlasan. Tuhan pasti beserta dengan kita. Pelajaran yang ketiga, apapun yang kita lakukan, terpatrilah dalam hati kita jika Tuhan menghendaki. Karena Tuhanlah yang punya hidup kita. Dia akan tunjukkan jalan yang harus kita jalani dan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hanya orang sombong, yang angkuh, yang memegahkan diri dalam kecongkakan, itulah yang meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dia miliki. Padahal manusia memiliki keterbatasan. Janganlah kiranya kita menjadi sombong dan angkuh dalam Tuhan.
Tapi yang kita jalani, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita katakan jika Tuhan menghendaki. Hidup kita mungkin tidak semulus yang kita harapkan. Ada banyak tantangan yang ada, yang kita punya di depan mata kita. Keinginan yang banyak, cita-cita dan harapan yang baik. Tapi di atas segalanya itu, haruslah kita sadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Berdoalah dalam setiap rencana yang kita buat, agar Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita. Dekatkanlah diri kepada Tuhan untuk semua masalah kita. Jangan lupa bersyukur, karena rencana Tuhan pasti lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, atas segala berkat Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Ajar kami terus bersandar kepada Tuhan. Hadirlah dalam setiap rencana hidup kami. Berikanlah petunjuk-Mu agar kami bisa melewati semua tantangan kami. Ajarlah kami menikmati waktu dan hari-hari yang Tuhan beri, sehingga kami mempergunakannya dengan penuh ucapan syukur kami bagi Tuhan. Ingatkan kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.